Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fasholli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Nasional Televisi yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami pada program Kultum Kuliah 7 Menit Nasional Televisi. Bagaimana pemirsa? Masih puasakah hari ini? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan perintahnya, melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Nasional Televisi yang berbahagia, ternyata tidak semua orang yang berpuasa itu berhasil dan mencapai tujuannya. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tapi akan tetapi ternyata tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa itu betul-betul bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kenapa hal ini terjadi? Karena kurang bisa menjaga diri, karena kurang bisa memperhatikan adab atau perilakunya ketika ia berpuasa. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, rubba shaimin la yanalu min siyamihi ilal ju' wal atos. Dalam redaksi yang lain disebutkan, kam min shaimin la yanalu min siyamihi ilal ju' wal atos. Pemirsa Nasional Televisi yang dimuliakan oleh Allah, kalau hadis ini diartikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka bolehlah diartikan bahwa banyak orang yang berpuasa itu tidak memperoleh apa-apa, artinya tidak memperoleh pahala, tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Sungguh sangat disayangkan para pemirsa Nasional Televisi yang kami cintai dimanapun berada. Lantas bagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam salah satu kitab dikatakan, khamsu khisalin yubtilu sawabal siyam. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, dusta. Yang kedua adalah al-ghibah. Al-ghibah itu membicarakan orang lain yang tidak ada, yang tidak hadir di tempat. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah, adu domba. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian yang kelima adalah an-nadharu bisyahwat. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang membatalkan pahala ibadah puasa kita, yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Pemirsa Nasional Televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dusta adalah kebalikan daripada jujur. Jujur
adalah lawan kata daripada dusta. Oleh karena itu, siapa yang dusta berarti dia telah mengingkari kejujuran. Apa itu dusta? Dusta itu adalah yuqalu ma yuwafaqa bil waqi, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas dan kenyataan. Maka jika kita mengatakan sesuatu yang tidak ada, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, maka itulah dusta. Kebalikannya, jujur adalah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan realita dan kenyataan yang ada. Ini adalah pekerjaan lisan, dan hampir-hampir saja setiap kita ini pernah berdusta, bahkan sering kali berdusta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sabdanya yang lain menyatakan bahwa kedustaan ini adalah salah satu daripada sifat-sifat kemunafikan. Dikatakan oleh beliau, ayatul munafiki salasun, tanda-tandanya kemunafikan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah idza hadasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Yang pertama adalah apabila berbicara berdusta. Yang kedua jika berjanji mengingkari. Yang ketiga jika dipercaya ia berkhianat. Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan pahala puasa itu adalah al-ghibah. Apakah ghibah itu? Ulama-ulama memberikan tafsiran, ulama-ulama memberikan pemahaman dan pendalaman. Yang dimaksud dengan ghibah adalah membicarakan orang yang tidak hadir di tempat. Apabila orang itu mendengarnya, maka orang itu tidak suka. Maka itulah yang disebut dengan ghibah. Ghibah adalah membicarakan tentang orang lain apa adanya. Apabila orang lain itu tidak suka hal itu dibicarakan, maka itulah ghibah. Hadirin pemirsa Nasional Televisi yang berbahagia, itulah 2 hal yang membatalkan pahala puasa. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.